Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma wassalli wassallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baiklah, kita masih akan membacakan tentang sekitar perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Perang Buhron. Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah SAW keluar dari Madinah dengan membawa 300 orang sahabat untuk memburu orang-orang Quraisy. Sedangkan Waqidi berpendapat kepergian Rasulullah SAW dan pasukan muslimin saat itu adalah hendak menuju Bani Salim. Terlepas dari semua itu, akhirnya pasukan Rasulullah SAW tiba di salah satu wilayah Buhran, tepatnya di sebuah jalan yang sering dilalui oleh para kafilah-kafilah Quraisy dalam perjalanan pulang pergi mereka dari Mekah ke Syam dan sebaliknya. Akan tetapi waktu itu tidak sempat terjadi peperangan antara kedua belah pihak. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Jumadil Ula, 20 bulan setelah hijrah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Waqidi dan muridnya Ibnu Sa'ad. 11. Ekspedisi militer Qaradah. Setelah terjadinya perang Badar dan kaum Quraisy melihat betapa besarnya kekuatan kaum muslimin, mereka pun takut untuk melalui jalan yang biasa mereka lalui untuk pergi ke Syam. Maka mereka pun berpikir untuk mencari jalan lain, yaitu jalan ke Syam melalui Irak. Maka keluarlah Abu Sufyan dan para saudagar Mekah menuju Syam melalui jalur baru tersebut. Pada saat itu mereka membawa perak dalam jumlah yang besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa jumlah dagangan yang mereka bawa pada saat itu adalah jumlah terbesar yang pernah mereka bawa. Untuk penunjuk jalan, mereka telah menyewa seorang laki-laki dari Bani Bakar bin Wail yang bernama Furat bin Hayyan. Ketika mengetahui keberangkatan kafilah dagang Quraisy ini, Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Harithah untuk mengikuti jejak mereka. Maka pasukan muslim pun bertemu dengan mereka di sebuah sungai di wilayah Najd. Sungai tersebut bernama Qaradah. Maka pasukan muslim pun menyerang kafilah dagang tersebut dan merampas apa yang mereka bawa. Singkat cerita, pasukan muslim berhasil melumpuhkan orang-orang Quraisy. Peristiwa tersebut terjadi 6 bulan setelah perang Badar Kubra, tepatnya tanggal 1 Jumadil Akhir, 27 bulan setelah hijrah. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa pada ekspedisi militer kali ini, pasukan muslim berjumlah 100 orang, adapun perak yang berhasil didapatkan beratnya sama dengan 30.000 dirham. Adapun harga nominalnya dapat mencapai 100.000 dirham. Ketika gagal untuk keluar dari himpitan ekonomi yang terus berlangsung karena tekanan kaum muslimin, orang-orang Quraisy memutuskan untuk melawan kaum muslimin dengan kekuatan militer. Mereka berharap tindakan mereka tersebut dapat memecahkan permasalahan tekanan ekonomi Mekah dan mengembalikan rasa aman untuk berdagang kembali. Di samping untuk mengembalikan harga diri mereka yang telah hilang karena kekalahan mereka di perang Badar, maka terjadilah sebuah perang yang dinamakan dengan Perang Uhud. Perang Uhud. 1. Waktu terjadinya. Para penulis sejarah sepakat bahwa Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hari terjadinya peristiwa besar ini. Adapun pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu, tepatnya pada pertengahan bulan Syawal. 2. Penyebab perang. Penyebab langsung pecahnya Perang Uhud, sebagaimana yang sudah disepakati para ulama sirah, adalah keinginan bangsa Quraisy untuk melakukan balas dendam atas terbunuhnya saudara-saudara mereka di peperangan Badar dan sekaligus mengembalikan kehormatan mereka di kalangan masyarakat Arab setelah sempat jatuh setelah kekalahan besar mereka pada Perang Badar. Adapun penyebab lain yang tidak kalah penting dan bisa disimpulkan dari beberapa peristiwa yang terjadi setelah itu adalah keinginan bangsa Quraisy untuk menghentikan ancaman kaum muslimin terhadap jalur-jalur perdagang mereka ke Syam. Di samping itu, kaum Quraisy yang juga ingin menghabisi pasukan muslimin sebelum menjadi kekuatan yang akan selalu mengancam keberadaan mereka di Jazirah Arab.
3. Persiapan kaum musyrikin. Bangsa Quraisy mengkhususkan kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan yang pernah selamat dari incaran kaum muslimin dan seluruh keuntungan mereka sebagai modal untuk menghadapi perang Uhud. Setelah itu bangsa Quraisy mengumpulkan 3.000 tentara dari suku Quraisy dan satu sekutu mereka dari Bani Kinanah dan Bani Tihamah. Selain itu mereka telah siap dengan 100 tentara berkuda dan 700 tentara berbaju besi. Sayap kanan pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka juga membawa sejumlah wanita penghibur untuk memberi semangat dan menghilangkan rasa takut mereka bila sampai kalah. Menurut Ibn Ishaq, jumlah perempuan tersebut ada 8 orang, sedangkan Waqidi berpendapat bahwa mereka berjumlah 14 orang. Bahkan ia telah menyebutkan nama-nama perempuan tersebut, sedangkan Ibn Sa'ad berpendapat bahwa jumlah wanita Quraisy yang ikut pada perang Uhud adalah 15 orang. Sementara itu Rasulullah SAW sendiri sempat memimpikan apa yang akan terjadi di perang Uhud. Lalu beliau menyampaikan mimpinya itu kepada para sahabat. Beliau berkata, "Aku bermimpi menggerakkan pedangku, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Maka itulah yang akan terjadi terhadap kaum muslimin pada perang Uhud nanti. Kemudian aku menggerakkannya kembali, maka pedang tersebut kembali sempurna seperti semula. Maka itu adalah yang akan dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah kelak pada hari berkumpulnya orang-orang yang beriman. Kemudian aku melihat seekor sapi. Demi Allah, sapi itu dalam keadaan sangat bagus. Maka sapi itu adalah kaum muslimin pada waktu perang Uhud. Dalam riwayat lain dikatakan, dan aku melihat dalam mimpiku bahwa diriku mempergunakan baju besi yang kuat. Aku menafsirkan baju besi tersebut adalah Madinah. Lantas Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya itu adalah kekalahan dan banyaknya korban yang akan dialami oleh para sahabatnya. Sahdan ketika mengetahui kedatangan pasukan Mekah untuk memerangi kaum muslimin, Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya untuk bermusyawarah. Beliau menyerahkan keputusan kepada seluruh yang hadir dalam musyawarah tersebut. Adapun inti persoalan yang dibicarakan adalah tentang apa yang mereka harus lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Tetap tinggal di Madinah atau keluar untuk menyongsong musuh? Maka sekelompok orang Ansor berkata, "Wahai utusan Allah, kami tidak ingin bertempur di jalan-jalan Madinah karena pada zaman jahiliyah kami juga selalu menjaga agar hal tersebut tidak terjadi. Maka ada baiknya bila setelah kedatangan Islam ini hal tersebut lebih baik untuk tetap dilestarikan." Lalu Rasulullah SAW menawarkan usulan itu kepada kaumnya dan mereka menyepakatinya. Dan singkat cerita, Rasulullah SAW pun bergegas mengenakan baju besi dan alat-alat perang beliau dan siap bertolak. Namun keputusan itu ternyata membuat sebagian kalangan tidak puas sehingga terjadi saling mencela di antara kaum muslimin. Sekelompok dari mereka mengatakan, Rasulullah SAW sebenarnya telah menjelaskan sesuatu kepada kalian, tapi kemudian kalian menginginkan yang lain. Maka wahai Hamzah, temuilah Rasulullah SAW dan katakan kepada beliau, segala keputusan kami serahkan semuanya kepadamu. Hamzah pun menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, semua orang tengah cekcok dan saling mencela. Mereka berpesan kepadaku untuk mengatakan kepadamu bahwa segala keputusan sekarang ini tergantung kepadamu. Mendengar perkataan Hamzah, beliau bersabda, bukankah seorang nabi bila ia telah memakai baju besinya, kemudian menanggalkannya dan kembali sebelum perang itu terlaksana? Tafsir At-Tabari 7372-373 Syakir. Dengan riwayat Hasan, akan tetapi sebenarnya riwayat tersebut mursal karena di dalam silsilah periwayatannya terdapat Qatadah. Silsilah riwayat tersebut disempurnakan kembali oleh Ahmad Al-Musnad 3351, Al-Fat, Ar-Rabbani 215152 dan Al-Majma' 6107. Salah satu perawi hadis tersebut adalah Abu Zubair yang dinilai oleh para ulama hadis sebagai seorang mudallas. Akan tetapi hadis tersebut diperkuat oleh riwayat yang datang dari Baihaqi dalam Ad-Dalail 3204 dengan riwayat Hasan dari Ibnu Abbas. Sedangkan riwayat yang lain datang dari Musa bin Aqabah. Riwayat tersebut mursal yang diambil dari Zuhri 3208. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf 5364-365. Riwayat tersebut diambil dari Urwah sebagai riwayat mursal. Selain para ulama hadis di atas, hadis ini juga diriwayatkan oleh Hakim 2128, 129, 296, 297. Kemudian hadis tersebut dinilai sahih dan disepakati oleh Zahabi. Kemudian hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad 238 sebagai riwayat mu'allaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan para ulama lainnya menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul setuju dengan pendapat Rasulullah SAW untuk tetap tinggal di dalam kota Madinah. At-Tabari juga meriwayatkan sebuah asar yang mengisahkan peristiwa tersebut. Akan tetapi isi riwayat tersebut bertentangan dengan isi riwayat Ibnu Ishaq. Tabari mengatakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak sependapat dengan Rasulullah SAW. Asar At-Tabari tersebut memiliki silsilah periwayatan yang sahih. Bahkan para perawi yang ada dalam silsilah periwayatan asar tersebut berada pada tingkat thiqat. Akan tetapi asar tersebut tetap dinilai sebagai riwayat mursal karena dianggap masih tersusupi para perawi yang sering melakukan kesalahan.
Karena alasan itulah akhirnya Bakiri lebih mengunggulkan riwayat Ibnu Ishaq dari sudut kesahihannya dan lebih diterima oleh para ulama sejarah. Selain itu yang memberatkan Bakiri menerima riwayat At-Tabari adalah disebutkannya alasan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kembali ke Madinah dan tidak terjadi melakukan pertempuran di Uhud karena Rasulullah SAW tidak mau mentaatinya. Para ahli sirah menyebutkan bahwa yang mendorong orang-orang untuk keluar dari berperang adalah keinginan untuk memperlihatkan keberanian mereka di hadapan musuh dan menyalurkan keinginan mereka itu dengan ikut serta berperang setelah tahu bahwa orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar mendapat kehormatan yang lebih. Adapun yang mendorong Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersependapat dengan beliau untuk tetap tinggal di Madinah dan tidak melakukan perang adalah pertimbangan bahwa kekuatan Madinah dan para penduduknya bisa dimanfaatkan untuk memukul mundur pasukan musuh. Setelah memutuskan untuk berperang, Rasulullah SAW mengeluarkan bendera hitam dan 3 bendera lainnya. Ketika bendera itu adalah 1. Bendera kaum Muhajirin dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Jika Mus'ab gugur maka ia digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. 2. Bendera untuk orang-orang Aus dibawa oleh Usaid bin Hudair. Dan 3. bendera untuk orang-orang Khazraj yang dibawa oleh Hubab bin Munzir. Pasukan muslim yang berjalan di bawah bendera tersebut berjumlah 1.000 orang. Selain itu mereka juga memiliki 2 tentara berkuda dan 100 orang yang mengenakan baju besi. Rasulullah SAW sendiri membawa 2 buah perisai. Ketika pasukan telah sampai di bagian wilayah Saniyatul Wada, Rasulullah SAW melihat satu pasukan datang dari kejauhan. Rasulullah bertanya, siapa mereka? Pasukan muslim menjawab, mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 600 tentaranya yang berasal dari Yahudi Bani Qainuqa. Mereka masih satu rumpun dengan Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah mereka telah masuk Islam? Pasukan muslimin kembali menjawab, belum Rasulullah. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, katakan kepada mereka agar kembali saja, karena kita tidak pernah minta pertolongan orang-orang musyrik untuk mengalahkan sesama mereka. Apabila kabar ini benar adanya, maka pengusiran Bani Qainuqa memang dilakukan setelah perang Uhud. Ketika pasukan kaum muslimin telah sampai di wilayah Saud, Abdullah bin Ubay bin Salul dan pasukan yang terdiri dari 300 orang munafik memisahkan diri dari pasukan kaum muslimin dengan dalih peperangan antara pasukan muslimin dan pasukan musyrikin Mekah tidak bakal terjadi dan ia menolak untuk berperang di luar wilayah Madinah. Ibnu Salul mengatakan, ia Rasulullah SAW telah mengikuti pendapat para budak dan orang-orang yang tidak punya pikiran. Bahkan ia telah menolak pendapatku. Lalu untuk apa kita membunuh diri kita sendiri? Mendengar ucapan tersebut, satu kelompok sahabat meminta kepada Rasulullah untuk diizinkan memerangi orang-orang munafik ini. Tetapi sekelompok lain mencegah. Maka Allah pun berfirman, maka mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikkan mereka pada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Quran Surah An-Nisa 88. Pada saat orang-orang munafik itu pergi meninggalkan pasukannya, Abdullah bin Amr bin Hiram, ayah sahabat Jabir, mengejar mereka dan berkata, aku peringatkan kalian akan Allah, maka jangan meninggalkan golongan dan Nabi kalian ketika musuh datang. Namun mereka menjawab, seandainya kami tahu bahwa kalian akan berperang, niscaya kami tidak membiarkan kalian ikut pergi. Namun kami melihat perang itu tidak akan terjadi. Ketika dibantah demikian, Abdullah bin Amr berkata, semoga Allah menjauhkan kalian, wahai musuh-musuh Allah, dan sungguhnya Allah akan membela nabinya walaupun tanpa kalian. Di antara dialog antara Abdullah bin Amr dengan kaum munafik ini direkam oleh Al-Quran dalam firman-Nya, dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya 2 pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin takdir Allah. Dan agar Allah mengetahui siapa orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surah Ali Imran 166-167. Kalau bukan karena Allah telah menetapkan pendirian di hati karena peristiwa tersebut, Bani Salamah berasal dari suku Khazraj dan Bani Harisah berasal dari suku Aus hampir saja mengikuti jejak orang-orang munafik itu meninggalkan pasukan muslimin. Untuk menggambarkan kondisi waktu itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika 2 golongan daripadamu ingin mundur karena takut, pada Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran 122. Arkian, sesampainya pasukan muslimin di wilayah Shaykhain, Rasulullah SAW memulangkan beberapa tentara muslim yang dipandang masih terlalu muda usianya, yaitu mereka yang berumur sekitar 14 tahun atau lebih sedikit. Tercatat di antara para pemuda adalah Abdullah bin Amir, Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, Nu'man bin Bashir, Zaid bin Arqam, Bara bin Azib, Asid bin Dahir, Arabah bin Aus, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jumlah mereka seluruhnya 14 orang.
Semua nama pemuda tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Saidinas. Disepakati pula bahwa Ibnu Umar juga termasuk salah seorang pemuda yang ikut dipulangkan oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Akan tetapi beliau memperbolehkan Rafi bin Khudaid untuk tetap ikut berperang. Pasalnya waktu itu ia mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya adalah seorang pemanah. Selain Rafi, Rasulullah SAW juga memperbolehkan Samurah bin Jundub, yakni ketika ia mengaku dirinya lebih kuat dan lihai dibanding dengan Rafi. Pada malam itu Zakwan bin Abdul Qais bertugas mengawasi pasukan. Ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Zakwan bertugas menjaga Rasulullah SAW dan tidak lengah sedikit pun, dan tidak pernah lengah sesaat pun. Pada Sabtu pagi, pasukan muslimin bergerak menyongsong musuh melewati sebuah kebun milik Mirba bin Kaidi, seorang tokoh munafik yang buta matanya. Mendengar yang lewat di kebunnya adalah pasukan muslimin, ia langsung mengambil genggam tanah dan menebarkannya ke wajah kaum muslimin. Baca Nabi seraya berkata ke arah Nabi, "Seandainya engkau benar seorang utusan Allah, maka aku tidak rela engkau menginjak tanah kebunku ini. Demi Tuhan, seandainya aku tahu bahwa debu yang aku taburkan ini mengenai orang selain dirimu, Muhammad, niscaya aku akan menghantam wajahmu." Mendengar ucapan itu, pasukan muslimin berebut untuk membunuhnya. Tetapi Rasulullah SAW meleraikan, "Kalian tidak perlu membunuhnya. Orang ini sudah buta hati dan matanya." Bahkan sebelum Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk membunuh si munafik ini, ucapan dan tingkah lakunya sempat membakar emosi Sa'ad bin Zaid. Sedang dalam perjalanan menuju ke medan tempur, Umar minta kepada saudaranya Zaid untuk menanggalkan baju besinya. "Aku juga menginginkan Zaid seperti yang engkau harapkan." Harapkan Zaid menimpali permintaan saudaranya itu, dan keduanya pun menanggalkan baju besi mereka. Sesampainya di Gunung Uhud, Rasulullah SAW memposisikan pasukannya membelakangi gunung tersebut menghadap ke arah Madinah. 50 orang pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair ditugaskan untuk bersiap siaga di bagian atas dua bukit yang berada di persis di depan Gunung Uhud. Ini Rasulullah SAW lakukan untuk berjaga-jaga agar pasukan kafir Quraisy tidak dapat mengepung kaum muslimin. Kepada para pemanah yang ditugaskan untuk bersiaga di atas bukit itu, beliau berpesan, "Sebelum melihat kami melepaskan burung-burung ini ke angkasa, jangan pernah meninggalkan tempat kalian. Dan dengan cara itu kaum muslimin akan menguasai bagian dataran tinggi dan membiarkan lembah dipergunakan oleh tentara kafir Quraisy atau Mekah, yakni agar mereka menghadap ke arah Uhud dan membelakangi Madinah." Ketika kedua pasukan hampir bertempur, Abu Amir Abdu Amru bin Saifi menyeru kaumnya, suku Aus, agar bergabung bersamanya berperang untuk kaum musyrikin. Akan tetapi dengan kasar kaumnya menjawab, "Semoga Allah tidak memberikan nikmat mata kepadamu, wahai orang fasik." Dan baru saja ia akan berkata, "Sungguh masa depan kaumku ini akan suram." Kaumnya menyerangnya dengan serta-merta dengan batu-batu hingga ia tewas. Singkat cerita, perang dimulai dengan duel 1 lawan 1 antara Ali dan Talha bin Utsman, pembawa bendera kaum musyrikin. Tak lama kemudian setelah Ali berhasil membunuh Talha, kedua belah pihak pun terlibat dalam pertarungan sangat sengit dan dahsyat. Pasukan muslimin terus menekan dengan penuh keberanian hingga dapat mendesak pasukan musyrik mundur ke kemah-kemah mereka. Setelah itu Rasulullah SAW kembali mengobarkan semangat pasukan muslimin. Beliau mengambil sebilah pedang dan berkata, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku?" Kaum muslimin pun beramai-ramai mengangkat tangannya. Aku." Suara mereka bersautan. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dan akan mempergunakannya dengan benar?" Kaum muslimin pun mulai terdiam. Akhirnya Abu Dujanah berkata, "Aku akan mengambil pedang itu dan siap menggunakannya dengan benar." Lantas Abu Dujanah mengambilnya dan kemudian maju ke tengah-tengah barisan pasukan musyrikin hingga mereka telah terbelah menjadi dua barisan. Muslim 4-19-17, nomor 2470, Ahmad Al-Musnad 3123 dan Hakim 3230. Kemudian hadis tersebut dinilai sahih oleh Hakim dan pendapat tersebut disepakati oleh Zahabi. Akan tetapi Bakiri tidak menyetujui pendapat kedua tersebut. Halaman 108, dan ia menilai bahwa itu semua hanyalah prasangka keduanya saja. Karena menurutnya salah satu perawi dalam hadis tersebut, Ubaidillah, berada pada tingkat majhul atau tidak dikenal. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad 3556 dan Ibnu Ishaq Ibnu Hisam 397. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq tanpa silsilah periwayatan dikatakan bahwa Abu Dujanah berkata kepada Rasulullah SAW, "Lalu apa hak pedang ini, wahai Rasulullah SAW?" Rasulullah SAW menjawab, agar pedang tersebut ditebaskan kepada pihak musuh sampai musuh tersebut sampai roboh. Di kalangan masyarakat Arab, Abu Dujanah dikenal sebagai seorang pemberani dan sombong. Apabila ia telah mengelurkan ikat kepalanya yang berwarna merah dan mengikatkan di kepalanya, maka orang-orang sudah tahu bahwa Abu Dujanah akan membunuh. Ketika ia telah mengambil pedang dari tangan Rasulullah SAW, ia mengeluarkan ikat kepalanya yang berwarna merah tersebut dan mengikatkannya di kepala. Kemudian berjalan dan meliuk-liukkan pedang yang ada di tangannya dengan sombong di tengah-tengah dua pasukan perang. Semboyan kaum muslimin pada perang Uhud ini adalah bunuh.
Mereka terus bertempur dengan menyuarakan sembahyang itu dengan gagah berani. Dan sejarah mencatat perjuangan mati-matian dan keberanian Hamzah saat itu hingga ia menghembuskan nafasnya yang terakhir sebagai syahid. Arkian Hamzah saat itu ditugaskan untuk bertempur 1 lawan 1 dengan Siba bin Abdul Uzza dan ia dapat membunuhnya. Setelah itu ia melawan beberapa tentara pilihan kafir Quraisy seperti Utsman bin Talha dan Abu Saibah, salah seorang pembawa bendera kaum musyrikin pada waktu itu. Sementara itu Wahsy budak Jubair bin Mut'im telah dijanjikan oleh tuannya untuk dibebaskan seandainya dapat membunuh Hamzah. Sebagai bentuk balas dendamnya atas kematian pamannya Taimah bin Adi yang dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar, maka Wahsy pun mengintai Hamzah dari balik sebuah batu. Dan ketika Hamzah mendekat ke batu itu, budak ini pun membokongnya dengan panahnya tepat ke arah Hamzah. Walhasil kelicikan itu berhasil membunuhnya. Yang tak kalah giginya dengan Hamzah adalah Mus'ab bin Umair. Ia bertempur dengan gagah berani mempertahankan panji Islam yang dibawanya, namun akhirnya ia terbunuh sebagai syahid dan tugasnya sebagai pembawa panji diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin saat itu benar-benar bertempur dengan penuh keikhlasan. Maka tak mengherankan bila mereka sempat berhasil membunuh tokoh musyrikin dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan mereka juga berhasil membunuh orang-orang Quraisy yang bertugas membawa bendera perang sampai benda-benda itu roboh di tanah dan tak seorang pun berani mengambilnya lagi. Demikianlah dalam putaran pertama kaum muslimin dapat dikatakan sebagai pemenang. Hal itu direkam Al-Quran dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan seizinnya. Quran Surah Ali Imran 152. Tapi pertempuran belum usai. Sahdan ketika kaum musyrikin lari tunggang langgang dengan membawa perempuan mereka sampai harus menjinjing pakaian bawah mereka. Ashab bin Jabir berkata, "Mari kita ambil harta rampasan ini, itu. Untuk siapa lagi harta rampasan itu? Lihat, sahabat-sahabat kalian telah menang. Apalagi yang kalian tunggu?" Tapi Abdullah bin Jabir menghalangi. "Apakah kalian lupa pesan Rasulullah kepada kalian?" Namun mereka tak menghiraukan peringatan Abdullah itu dan menjawab, "Demi Allah, kami akan menghadang mereka supaya kami mendapatkan bagian besar dari harta rampasan itu." Lantas mereka dengan cepat bergegas turun dari bukit dan ramai-ramai mengumpulkan harta rampasan perang. Kesempatan turunnya para pemanah itu dari atas bukit tak disia-siakan oleh Khalid bin Walid. Ia dan pasukannya berkudanya dengan cepat berputar dan tak lama kemudian sudah berada di belakang kaum muslimin. Bila gerakan Walid tersebut, kaum musyrikin yang lain pun bangkit semangatnya dan kembali lagi ke medan pertempuran mengepung kaum muslimin dari berbagai arah. Dan barisan kaum muslimin pun menjadi kacau dan berantakan. Bahkan mereka sampai tidak dapat membedakan mana kawan dan mana lawan. Dalam saat-saat kritis itulah Yaman ayah Huzaifah terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Padahal saat itu Huzaifah sudah berteriak-teriak mengingatkan, "Wahai saudaraku, jangan kau bunuh dia ayahku." Namun nasi sudah menjadi bubur. Tebasan pedang kaum muslimin yang berdiri pun membuat Yaman tewas. Bila itu Huzaifah berkata kepada orang-orang mereka yang membunuh ayahnya, "Semoga Allah mengampuni dosa kalian." Sejarah mencatat bahwa akibat kesalahan fatal para pemanah tadi, korban yang berjatuhan dari pihak kaum muslimin berjumlah sangat banyak. Bahkan Rasulullah SAW sempat hilang dari pandangan mereka dan siar desas-desus. Tersiar desas-desus bahwa beliau telah terbunuh juga. Akibat desas-desus itu, sekelompok pasukan muslim pun lari meninggalkan medan pertempuran. Sebagian yang lain jatuh mentalnya, patah semangatnya, dan ada pula yang meletakkan senjatanya begitu saja. Sedangkan sekumpulan pasukan muslim lainnya ada yang terus melawan pasukan musyrikin itu, namun demikian ada juga yang masih terus bertempur melawan kaum musyrikin dengan gigih dan membangkitkan semangat kawan-kawan yang lain untuk terus bertempur sampai mati syahid. Termasuk mereka ini adalah Anas bin Nadar. Ia sedikit pun tak berputus asa, melainkan tetap gagah berani melawan musuh demi menembus keutamaan yang pernah hilang darinya saat perang Badar. Maka ketika melihat kumpulan kaum muslimin ada yang santai tanpa perlawanan, ia berkata, "Demi surga dan Tuhannya Nadar, sungguh aku telah mencium bau surga tanpa ada satupun yang dapat menciumnya." Dan benar setelah pertempuran usai, ia ditemukan dengan lebih dari 80 luka sabetan pedang, anak panah, dan tusukan di tubuhnya. Bahkan tak seorang pun dapat mengenali tubuhnya saat itu kecuali saudara perempuannya Rubai. Perempuan ini dapat mengenali jasad saudaranya dari sebuah tanda yang terdapat dari ujung jari Anas bin Nadir. Kisahnya adalah sebagai berikut. Setelah pertempuran usai, Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencarinya. Akhirnya Zaid menemukannya dan ia masih menghembuskan sisa-sisa nafasnya terakhirnya. Setelah Zaid menyampaikan salam dari Rasulullah SAW, ia menjawab salam tersebut kemudian berkata, "Aku telah mendapatkannya. Aku telah mendapatkan wanginya surga dan katakan kepada kaumku." Katakan kepada kaumku orang-orang Ansor, tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah untuk tidak membela Rasulnya sampai akhir hayat.
Kalian masih memiliki satu sisi di surga yang harus kalian kelilingi. Lalu kedua matanya pun menitikkan air mata. Kepahlawanan sejati yang diperankan Anas dan kaum muslimin yang syahid di medan perang Uhud ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab 23. Sementara itu pasukan muslimin lain yang telah lari dari medan peperangan sudah tidak lagi mempedulikan apapun yang terjadi. Bahkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tetap bersama beliau, tak mereka gubris. Tentang sikap ini, Allah berfirman, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Quran Surah Ali Imran 153. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan pasukan muslimin yang lari dari medan peperangan Uhud tersebut. Hal ini dapat diketahui dengan diturunkannya ayat. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari pertemuan dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh setan. Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyantun. Quran Surah Ali Imran 155. Ibnul Jauzi mengatakan salah satu penyebab larinya pasukan muslimin saat itu adalah karena mereka mendengar berita bahwa Rasulullah SAW telah gugur di medan peperangan. Adapun orang yang pertama kali mengetahui bahwa Rasulullah SAW masih hidup setelah kondisi barisan muslimin mengalami kekacauan itu adalah Ka'ab bin Malik. Disebutkan ketika melihat Rasulullah SAW masih hidup, tanpa sadar ia langsung berteriak manggil Rasulullah. Namun Ka'ab sontak menahan teriakannya itu ketika melihat Rasulullah memberi isyarat untuk diam dan agar tidak menarik perhatian kaum musyrikin. Sebelum itu ada beberapa orang musyrikin yang sempat menemukan beliau dan bermaksud membunuhnya. Saat itu terjadi Rasulullah SAW dikawal oleh 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy. Lalu ketika orang musyrikin itu hendak menyerang, beliau berkata kepada para pengawalnya, "Barang siapa yang dapat menyingkirkan mereka dari kita, maka ia akan mendapatkan surga atau ia akan menjadi pendampingku di surga." Maka satu persatu mereka maju bertempur menghadang pasukan musyrikin itu hingga akhirnya ketujuh orang Ansar itu gugur sebagai syahid. Melihat itu Rasulullah SAW berkata kepada kedua orang sahabat yang berasal dari bangsa Quraisy, "Kita tidak berbuat adil kepada para sahabat kita." Di antara para sahabat yang berjuang dengan sangat gigih pada perang tersebut telah diabadikan dalam catatan sejarah. Di antara mereka adalah Talha bin Ubaidillah yang berjuang untuk menjaga dan melindungi Rasulullah SAW hingga tangannya putus terkena tebasan pedang musuh. 2. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang pernah diberi anak panah oleh Rasulullah SAW dan kemudian memerintahkannya, lepaskan ayah dan ibuku akan menjadi pembelamu. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan janji dengan mengatasnamakan ayah dan ibu beliau kecuali untuk Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas itu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ali radhiyallahu an, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Sa'ad sendiri. 3. Abu Talha Al-Ansari, seorang pemanah ulung, sampai-sampai setiap orang yang lewat di hadapan Rasulullah SAW dan membawa anak panah di kantongnya akan diminta oleh Rasulullah, berikan anak panah itu kepada Abu Talha. Lalu pada pertempuran Uhud ini, setiap kali Rasulullah SAW melongok ke arah musuh, Abu Talha berkata, "Demi ayah dan ibuku, jangan melongok ke arah musuh karena engkau bisa terkena salah satu panah mereka. Sungguh aku rela berkorban untukmu." Ia adalah orang yang karena kekagumannya sampai-sampai Rasulullah SAW memujinya. Pekikan Abu Talha di tengah-tengah pasukan lebih mengkhawatirkan pasukan musyrikin daripada sekelompok pasukan. Dan Abu Dujanah, orang yang telah melindungi Rasulullah SAW dengan punggungnya hingga dipenuhi oleh anak panah. Tubuhnya ia jadikan perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Sebuah riwayat menuturkan Rasulullah SAW menarik tali busurnya dengan sekuat tenaga hingga ujung-ujungnya busur itu berbunyi. Lalu Qatadah bin An-Nu'man mengambil alihnya karena busur itu miliknya. Sontak ketika tali busur itu dilepaskan, pentalan busurnya mengenai salah satu mata Qatadah hingga bola mata itu jatuh ke pelipisnya. Lalu Rasulullah SAW mengembalikan mata itu ke tempatnya dan mata itu yang terbaik di antara kedua matanya dan satu-satunya yang ia miliki. Bahkan memprihatinkan situasi dan kondisi pasukan kaum muslimin pada perang Uhud ini sempat membuat Ummu Amarah Nusaybah binti Ka'ab al-Maziniyah harus turun langsung menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW padahal ia seorang wanita. Bahkan karena upayanya ini Ibnu Qami'ah berhasil melukai pundaknya dengan tusukan-tusukan yang dalam. Lalu Rasulullah SAW terus melakukan perlawanan dengan sangat gigih hingga beliau mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan gigi geraham beliau retak dan mukanya tergores senjata hingga mengalir darahnya.
Maka beliau membersihkan darah itu dengan mengusapnya seraya berkata, bagaimana mungkin suatu kaum akan mendapatkan keberuntungan sedangkan mereka telah mewarnai wajah Nabi mereka dengan darah, padahal ia mengajak mereka kepada Islam. Karena itulah Allah menurunkan sebuah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran 128. Kemudian ketika masih berharap dan menginginkan mereka ketika masuk Islam, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Sementara itu dalam beberapa riwayat Bukhari menuturkan, saat itu paha Rasulullah SAW meretak, wajah beliau terluka dan pelindung kepala pun pecah. Ketika orang-orang musyrik terus menyerang dan berupaya melukai beliau dengan lantang, Rasulullah SAW berkata, Allah akan sangat murka kepada suatu kaum yang melakukan ini semua terhadap nabinya. Rasulullah SAW menunjuk pada gigi gerahamnya, sungguh Allah akan sangat murka kepada seseorang yang diperangi oleh Rasulullah SAW demi membela ajaran Allah. Sedangkan dalam riwayat lain dikatakan Allah akan sangat murka pada seseorang yang diperangi oleh Rasulullah SAW demi mempertahankan ajaran Allah. Dan Allah akan sangat murka pada suatu kaum yang telah mengalirkan darah di wajah Nabi Allah SAW. Melihat hal itu, Fatimah radhiyallahu anha membersihkan luka-lukanya beliau, sementara Ali menuangkan air di perisainya. Ketika melihat bahwa air di dalam perisai semakin bertambah merah oleh darah beliau yang tak berhenti mengalir dari luka-luka Rasulullah, Fatimah segera mengambil selai kain, kemudian membakarnya dan menempelkannya pada luka-luka beliau hingga darah yang mengalir dari luka-luka tersebut berhenti. Dalam peristiwa Uhud ini banyak sekali terlihat jiwa-jiwa patriotisme para pembela keimanan dan ketauhidan. Al-Kisah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya aku terbunuh dalam perang ini, maka di manakah aku akan ditempatkan? Beliau menjawab, di surga. Maka orang itu pun langsung melemparkan beberapa buah kurma yang ada di tangannya, dan saat kemudian ia maju ke medan perang dan bertempur dengan mati-matian sampai akhirnya gugur sebagai syahid. Sebelumnya, yakni ketika pertempuran belum dimulai, Abdullah bin Jasi berkata, aku bersumpah tak akan mundur sejengkal pun dari musuh, dan apabila kami bertempur dengan musuh, semoga mereka membunuhku dengan membelah perutku, merusaknya. Lalu bila engkau menjumpaiku dan bertanya, untuk apa semua ini? Aku akan menjawab, untukmu, wahai Rasulullah. Dan benar, setelah Abdullah bin Jasi bertempur menyerang pihak musuh dengan gagah berani, kaum muslimin mendapatkan jenazahnya dalam kondisi seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Jasi sendiri. Disebutkan Amru bin Jamuh tetap memaksa akan ikut ambil bagian di pertempuran Uhud ini, kendati keempat putranya telah mencegahnya. Wahai bapakku, sebaiknya engkau tetap tinggal di Madinah saja, sebab bukankah Allah telah memaafkanmu dikarenakan kondisi fisikmu yang pincang? Kata mereka memberi alasan, akan tetapi Rasulullah SAW meminta kepada putra-putranya untuk mengizinkan Amru ikut berperang selama ayah mereka menginginkan gugur sebagai syahid. Saat itu Amru sempat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bila aku mati dalam pertempuran ini, apakah kakiku yang pincang ini akan bisa menaiki surga? Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Maka dengan penuh semangat Amru bin Jamuh berkata, demi zat yang telah mengutusmu untuk menyampaikan kebenaran, aku benar-benar akan menginjakkan kaki di surga, insya Allah. Lantas ia pun maju ke medan tempur, gagah berani, sampai akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, gugur sebagai syahid. Demikianlah, sekalipun Allah telah memaafkan dan mengizinkan kaum muslimin yang telah lanjut usia dan lemah untuk tidak ikut berperang, Yaman dan Sabit bin Waqsi tetap berkeras untuk mengangkat senjata dan menolak untuk tinggal bersama cucu-cucu mereka di dalam benteng. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke medan tempur demi mencari kesyahidan. Sabit sendiri akhirnya meninggal dunia di tangan orang-orang kafir, sedangkan Yaman terbunuh oleh kaum muslimin karena kesalahpahaman. Karena itu Rasulullah SAW memberikan diat atas kematian Yaman tersebut. Akan tetapi putra Yaman, Huzaifah, membebaskan diat ayahnya dengan cara mensedekahkannya. Hal ini membuat nilai tambah atas kebaikan yang ia buat di hadapan Rasulullah SAW. Kisah kepahlawanan ini juga terjadi pada Hanzalah bin Abi Amir. Sadan malam hari sebelum pecahnya perang Uhud, Hanzalah adalah seorang pengantin baru. Namun ketika mendengar panggilan Rasulullah SAW untuk berjihad, ia segera keluar rumah dan belum sempat mandi wajib. Sahabat yang satu ini pun bertempur dengan gagah berani di medan perang sampai akhirnya gugur sebagai syahid. Ketika Rasulullah SAW melihat jasadnya, beliau berkata, sahabat kalian telah dimandikan oleh para malaikat, sehingga semenjak saat itu ia dikenal sebagai orang yang dimandikan oleh malaikat. Jiwa kepahlawanan membela agama Allah ini juga ditunjukkan oleh Mukayriq. Ia bertempur bersama Rasulullah SAW sampai akhirnya terbunuh. Tokoh yang satu ini merupakan contoh dan suri teladan bagi orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Arkian sebelum berangkat ke medan tempur, ia berkata, meski aku terbunuh pun aku tak ada artinya bagi Muhammad SAW. Betapapun ia tetap bisa melakukan apa saja sesuai kehendak hatinya. Maka Rasulullah SAW berkata, Mukayriq adalah sebaik-baik orang Yahudi. Dikisahkan Usairim
seorang warga dari Bani Abdul Ashhal, Amir bin Uqais, sangat membenci Islam. Namun menjelang terjadinya perang Uhud, ia masuk Islam dan langsung ikut serta bersama kaum muslimin berperang di medan Uhud. Bahkan ia terus bertempur dengan gagah berani sampai ia akhirnya gugur sebagai syahid. Padahal setelah menjadi muslim, ia baru melakukan sholat dan bersujud kepada Allah 1 kali saja. Tokoh lain yang tak bisa dilupakan sejarah adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Ia memang tidak sempat mengenyam kehormatan jihad dengan mengangkat senjata di perang Uhud dan beberapa perang lainnya, namun namanya selalu dikenang oleh sejarah sebagai salah satu sosok yang memiliki andil besar dalam perang Uhud dan beberapa perang lainnya. Hasan bin Thabit termasuk kelompok sahabat yang diperbolehkan untuk tidak ikut berperang karena halangan Al-Kilabi, mengatakan bahwa Hasan bukanlah seorang pengecut, sebaliknya ia adalah seorang pahlawan yang sangat gagah berani. Seorang pahlawan yang gagah berani, hanya saja ia ditimpa suatu penyakit yang mengharuskannya tetap tinggal dan tidak ikut berperang. Menurut Waqidi, pembuluh-pembuluh darah dan urat Hasan sudah terputus hingga tak bisa menggerakkan atau memukulkan tangannya sedikit pun. Keterangan Waqidi ini setidaknya cukup memberi penjelasan kepada kita tentang alasan atau faktor yang menyebabkannya tidak mengikuti peperangan, yakni seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tabari. Hadis ini menceritakan bahwa saat terjadi di perang Uhud, Hasan bersama keluarganya tinggal di dalam benteng pertahanan. Lalu datanglah seorang Yahudi yang kemudian melongokkan wajahnya dari atas benteng ke bawah. Maka Safiyah bin Abdul Muthalib meminta kepada Hasan untuk mendatangi laki-laki itu dan membunuhnya. Namun Hasan menjawab, seandainya aku bisa melakukan hal itu, niscaya aku saat ini sudah mengangkat senjata bersama Rasulullah di medan perang sana di Uhud. Akhirnya Safiyah membunuh sendiri laki-laki itu dan meminta kepada Hasan untuk melemparkan kepala orang Yahudi tersebut ke bawah benteng. Akan tetapi laki-laki Hasan menolak sehingga Safiyah yang melakukan hal tersebut. Milik penggalan kepala si Yahudi itu, orang-orang musyrik yang berada di luar benteng lari terpecah belah. Mereka mengira bahwa di dalam benteng juga telah terjadi pertempuran. Al-Baladzudri dan Yaqubi sependapat bahwa kisah ini terjadi pada saat perang Uhud. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Ibnu Ishaq dan para ulama lainnya. Menurut mereka kisah ini terjadi pada saat perang Khandaq. Memang sumber dan jalur periwayatan kisah Hasan dan Safiyah ini tidak kuat. Adapun alasan kami menerima riwayat dari Waqidi dan Al-Kilabi tentu dengan alasan masing-masing. Alasannya masing-masing adalah karena seperti kami ketahui, Hasan selalu mengejek para penyair baik pada masa jahiliyah maupun setelah Islam datang. Bahkan tak ada satupun dari para penyair itu yang menyebut Hasan sebagai seorang pengecut. Artinya, bila kisah yang terdapat dalam hadis At-Tabari tadi benar, maka penyebabnya adalah bukan karena ia pengecut, tetapi karena memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk ikut berperang, atau karena usianya memang telah lanjut usia dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Ibnu Hisham. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bahwa keberaniannya melontarkan sayap-sayap ejekan kepada kaum musyrik adalah bukti bahwa Hasan bukan penakut dan tidak ikut sertanya dalam peperangan adalah karena halangan yang bisa dimaafkan. Perlu dicatat bahwa ada beberapa orang tentara muslim yang ikut berperang bukan karena niat berjihad di jalan Allah, tetapi semata-mata untuk melindungi kehormatan martabat duniawi mereka. Mereka ini dijanjikan Allah dengan neraka. Contohnya adalah Quzman. Ia telah membunuh sekitar 8 atau 7 orang kaum musyrikin. Namun setiap kali namanya disebut, Rasulullah SAW selalu berkata, ia adalah bagian dari penghuni neraka. Disebutkan bahwa pada saat perang Uhud, Quzman akhirnya bunuh diri karena tak kuat menahan rasa sakit dari luka-lukanya. Kebenaran peristiwa ini merupakan salah satu dari sekian banyak bukti kenabian Rasulullah SAW dan bukti bahwa niat dalam berjihad adalah sesuatu yang sangat mendasar dan paling penting. Ahli sejarah sepakat bahwa soal perang wanita dalam pertempuran ini juga sangat besar. Disebutkan beberapa orang wanita ikut terjun langsung dalam pertempuran Uhud ini. Adapun tugas pokok mereka adalah memberi minum tentara-tentara muslim yang kehausan dan mengobati mereka yang terluka. Di antara para perempuan tersebut adalah Ummu Imarah, Hamnah binti Jahsy al-Asadiyah, Ummu Sulaim dan Aisyah Ummul Mukminin. Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW telah menaklukkan beberapa peperangan dengan disertai oleh Ummu Sulaim dan beberapa orang perempuan Ansar. Mereka bertugas memberi minum dan mengobati para tentara muslim yang terluka. Allah juga telah selalu mengutus malaikat Jibril dan Mikail untuk ikut berperang demi menjaga Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah berjanji kepada kaum muslimin bahwa mereka selalu bersabar dan bertakwa. Kemudian mereka diterpa musibah atau diserang musuh secara tiba-tiba, niscaya dia akan mengirimkan bala bantuan kepada mereka berupa kedatangan para malaikat. Namun ketika hal tersebut tidak dipenuhi oleh kaum muslimin, maka Allah pun tidak memenuhi janjinya. Untuk itu Allah berfirman, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda
Quran surah Ali Imran 124-125. Baik, untuk sementara kita cukup di sini dulu. Kita lanjutkan setelah ini kelanjutan kisah masih dalam pembicaraan perang Uhud. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.